pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Pak Sugeng dalam mata pelajaran Informatika kelas 8. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya harapkan semuanya baik-baik saja. Baik, hari ini kita akan belajar tentang algoritma, variabel, dan kondisi dalam pemrograman. Untuk kondisi dalam pemrograman mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita fokus pada algoritma dan variabel. Tolong dipersiapkan buku informatika kelas 8 halaman 77. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat yang pertama memahami pengertian algoritma dan peranannya. Yang kedua, memahami cara menggeneralisasi masalah untuk membangun algoritma. Pemrograman adalah suatu algoritma menjadi kode-kode program. Pada saat kita melakukan pemrograman, kita perlu menggunakan berbagai variabel yang akan digunakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan suatu nilai. Penggunaan nilai-nilai yang disimpan dapat digunakan oleh variabel ditentukan sesuai dengan tipe dari variabel tersebut. Jadi kalau orangnya disebut programmer, kalau programnya yaitu adalah suatu algoritma menjadi kode-kode program. Algoritma dan perancangan algoritma. Komputer adalah mesin yang bekerja dengan menggunakan sinyal-sinyal digital, yang artinya semua perintah yang dijalankan dan data yang diproses diberikan dalam bentuk kode-kode digital. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau pekerjaan. Algoritma tersebut akan diterjemahkan menjadi kode-kode program yang kemudian dikompilasi, diinstal, dan dijalankan di komputer. Algoritma digunakan untuk memastikan apa yang kita inginkan untuk dijalankan oleh komputer diterjemahkan ke dalam program dengan benar sehingga komputer dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menuliskan algoritma, yaitu menggunakan pseudocode dan flowchart. Pseudocode adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi. Untuk simbol standar yang digunakan pada flowchart dapat dilihat pada buku informatika kelas 8 halaman 81. Tidak saya masukkan dalam PowerPoint ini ya. Berikutnya variabel dan tipe data. Variabel adalah nilai-nilai yang perlu disimpan dalam suatu objek tersebut. Artinya, variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai dan besar nilai tersebut dapat berubah-ubah. Ada banyak tipe data untuk variabel yang digunakan dalam pemrograman. Ada
pada pemrograman Visual Scratch, jadi waktu kelas 7 kemarin, ada tiga tipe data yang digunakan, yaitu boolean, numeric, dan teks atau string. Tipe data boolean hanya digunakan untuk menyimpan nilai yang berupa true atau false. Tipe data numeric digunakan untuk menyimpan nilai yang berupa bilangan atau angka, sedangkan tipe data teks atau string digunakan untuk menyimpan nilai yang berupa teks. Nah, tugas yang nanti yang perlu dikirimkan ke saya yaitu tuliskan catatan informatika hari ini. Jadi tadi penjelasan yang sebelum-sebelumnya kamu tulis di buku catatan informatika, kemudian dikirimkan ke saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi anak-anak.